Saudara-saudariku yang terkasih, hidup adalah sebuah kompetisi. Tiap orang ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi hebat, ingin menjadi kaya, ingin punya prestasi, ingin mulia, ingin punya kedudukan yang tinggi, ingin berpengaruh, ingin menjadi yang paling cantik, paling ganteng, paling populer. Dan itulah bagian dari hidup kita. Dan itu sudah tumbuh dalam keluarga, dalam dunia pendidikan, dalam pekerjaan, di pemerintahan, bahkan di dalam komunitas-komunitas kita maupun dalam gereja. Itu sudah masuk kompetisi untuk menjadi yang paling hebat, paling besar. Beberapa minggu yang lalu, saya nonton Piala Sudirman, perempat final antara Indonesia dan Malaysia. Pikir saya, karena pertandingan itu mulai jam 8 atau setengah 8. Pikir saya nanti 3 partai saja sudah cukup, 3-0 Indonesia menang. Ternyata mainnya jelek sekali, tapi ya saya nggak tidur karena sudah terlanjur nonton. Dinonton sampai jam 1:30 pagi, kalah lagi. Wogel sama Romo Priambodo itu nonton sampai pagi. Saya sampai, ya, dan kemudian di dunia maya kan dimaki habis-habisan tuh pemain Indonesia itu. Karena boleh kalah sama siapa saja, asal jangan sama Malaysia. Ya. Tapi waktu permainan itu memang kan banyak pemain-pemain bulu tangkis timnas itu kan orang Katolik atau orang Kristen. Saya pikir mungkin mereka mendengarkan, membaca Injil hari ini ya. Jadi hidupnya harus melayani. Makanya dilayani terus musuhnya ya, dikasih umpan-umpan lalu di-smash mati. Akhirnya musuhnya yang menang. Ya. Jadi memang konsep pelayanan, konsep menjadi yang terkecil itu memang ya tidak populer. Di mana-mana orang itu ya pengen menang, masa ya pengen kalah. Di mana-mana orang pengen kaya, masa orang pengen miskin. Di mana-mana orang pengen jadi manajer, jadi pimpinan, masa jadi bawahan terus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang terjadi dalam hidup kita, bahwa kita itu ingin menang, ingin hebat, ya. Saya katakan tadi, sejak di keluarga, antara saudara pun bersaing untuk menjadi anak kesayangan, atau anak yang bisa dibanggakan orang tuanya. Bahkan orang tua juga ikut mendukung itu. Wah, ini anakku yang nomor 1 ini. Ini goblok. Saya kalau ada orang tua ngomong gitu, saya balik. Goblok anaknya sopo? Ya anak saya ya, Romo. Ya wis, berarti sopo sing goblok. Jadi kadang-kadang itu, ini anak saya nomor 1 ini goblok dong. Yang kedua ini baru pinter. Atau dibalik, ini nomor 1 ini hebat. Yang kedua ini lemot. Ya. Yang 1 ini banyak prestasinya, yang kedua ini enggak ada prestasinya. Sudah diciptakan kompetisi antara yang hebat dan yang tidak hebat, itu dalam keluarga. Diciptakan oleh orang tua. Nanti di sekolah juga begitu. Ada ranking, ada prestasi, ada lomba ini, lomba itu. Kadang-kadang saya banyak di WA oleh orang tua, Romo tolong like and share
ini anak saya ini ikut lomba ini di Instagram, tolong di like sama di share supaya dapat suara yang banyak, supaya anak saya menang. Nek terus romone kon sembayang, Gusti Allah sing bingung, ini kabeh sembayang menang, masa ada juara bersama. Jadi budaya ini sudah merasuk di semua lini, di pekerjaan, bahkan juga di gereja. Kita tanpa sadar ingin lebih menonjol daripada yang lain. Meskipun ya judulnya itu pelayanan, tetapi sebenarnya masih nunut juga motivasi-motivasi supaya saya ini lebih dikenal di paroki ini, saya ini lebih punya pengaruh, ya, saya punya nama, dan kadang-kadang dengan cara-cara yang kurang baik, menjelek-jelekkan orang lain, gosip, memfitnah, merendahkan. Wah, itu Romo anaknya orang itu nyogok itu, dia juara itu karena nyogok, bayari orang supaya like dan share. Oh, itu bayari buzzer itu, makanya ya dikatakan ini hebat, itu dibayar buzzer mengatakan itu. Jadi kadang-kadang itu menimbulkan ya sifat-sifat yang kurang baik, iri hati, dengki, dan menggunakan cara-cara merendahkan orang lain. Tujuannya apa? Supaya saya yang kelihatan baik, saya yang kelihatan hebat, saya yang kelihatan ya yang punya nama. Nah, makanya hari ini kita diingatkan, kita orang Katolik ini kan mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita mengikuti Tuhan Yesus ingin apa? Ingin kemuliaan. Tetapi kita harus juga mengikuti cara Tuhan Yesus mencapai kemuliaan itu. Seringkali kesalahan saya dan Anda adalah hanya menginginkan kemuliaan, tetapi tidak mau mengikuti caranya Yesus. Beragama Katolik itu sesungguhnya adalah pemuritan, menjadi murid. Bukan hanya sekedar mengikuti Kristus untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu tercermin dalam doa-doa kita. Minta supaya sukses, minta supaya sehat, minta supaya punya jabatan, dapat pekerjaan. Jarang yang minta intensi misa selama 40 hari, minta supaya lebih sabar, minta supaya lebih murah hati. Jarang. Kebanyakan minta sukses, minta berhasil. Dan itu ya merasuk bahkan dalam doa-doa kita. Kita mengikuti Kristus minta kemuliaan. Ya. Tapi ketika kita mengikuti cara Yesus mencapai kemuliaan, dan cara Yesus itu adalah dengan melayani, dengan menderita, dengan berkorban, disitulah kita kesulitan. Maunya ya nggak perlu berkorban, maunya nggak perlu menderita, maunya ya kalaupun melayani ya selalu dipuji-puji, jangan pernah dikritik, jangan pernah dijelek-jelekan, maunya dipuji-puji terus. Saya kan melayani. Nah, Yesus juga kurang apa? Yesus itu melayani, Yesus mencintai, tapi ya tetap difitnah, tetap dihina, tetap dianiaya, bahkan tetap dibunuh seperti seorang penjahat. Padahal dia yang dia lakukan semuanya adalah kebaikan. Nah, disinilah seringkali kita tidak tahan. Kita hanya ingin yang enak, tetapi tidak mau menderitanya. Kita ingin cepat, tetapi tidak mau untuk sabar. Kita ingin sesuatu, tetapi tidak mau ikut dalam prosesnya. Makanya banyak terjadi orang itu pindah-pindah. Wah, saya ke sana itu
Kalau doa di sana itu langsung dikabulkan, Rob. Ya, kalau langsung dikabulkan di sana, ya semua rumah ibadah tutup. Ya. Orang ke sana semua. Seringkali kan orang, oh kalau doa ini pasti dikabulkan. Ya kalau semua itu pasti, ya doa itu hanya satu, doa itu aja karena pasti dikabulkan. Orang tidak tahan dengan proses, bahwa berdoa itu juga membutuhkan kesabaran. Sabaran bahwa Tuhan akan memberikan yang baik pada waktunya. Dan seringkali saya dan Anda tidak sabar, pengennya cepat. Lalu cari formula-formula doa yang cepat dikabulkan. Cari tempat-tempat, kalau ziarah di sini pasti dikabulkan. Ya, kalau pasti ya semua tempat ziarah yang lain ditutup, ziarah ke situ saja. Jadi inilah bagian dari hidup kita yang perlu kita evaluasi. Saya dan Anda cenderung menginginkan kemuliaan seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, tetapi saya dan Anda tidak sabar, tidak tahan dalam prosesnya. Proses seperti yang diteladankan Yesus, yaitu proses kesabaran, proses pelayanan, proses penderitaan, proses mendengarkan, proses merenungkan. Maka marilah kita dalam Ekaristi ini mohon agar iman kita ditambahkan supaya kita bisa menjadi seperti Kristus yang mau melayani, yang mau menderita, yang mencintai sampai akhir untuk mencapai kemuliaan. Amin.